Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Usikum wa iyya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Washkuru fa innallaha la yazidakumul an-ni'mah. Bersyukur terus agar supaya ditambah kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu terus kita tiada henti-hentinya mensyukuri nikmat-nikmat yang tak terhingga banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kepada para ustadz dan ustadzah untuk menghafal dan memperhatikan, merealisasikan panca jiwa yang ada di dalam pondok kita. Bagaimana panca jiwa ini benar-benar menjiwai kita bisa menjiwai dan menjiwai pondok kita. Pertama, keikhlasan. Kedua, berkeunggulan. Ketiga, mandiri. Keempat, kemaslahatan. Kelima, ukhuwah. Tolong dihafalkan. Pertama, keikhlasan. Kedua, keunggulan. Ketiga, kemandirian. Keempat, kemaslahatan. Kelima, ukhuwah. Panca jiwa. Satu, keikhlasan. Dua, keunggulan. Tiga, kemandirian. Empat, kemaslahatan. Lima, ukhuwah. Keikhlasan ini terus tiada henti-hentinya kita kumandangkan dan kita kampanyekan, karena ucapan yang bertubi-tubi berkali-kali itu akan membuat lintasan pikiran, dan lintasan pikiran itu akan merealisasikan amal, merealisasikan aktivitas, pekerjaan, ikhlas. Sehingga benar-benar muncul keikhlasan pada diri kita. Terus bertubi-tubi, beribu-ribu keikhlasan itu. Ingin saya menekankan yang kedua ini adalah keunggulan. Berkeunggulan itu bagaimana lembaga kita unggul karena setiap kita unggul. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Islam unggul. Tidak ada yang mengungguli. Ya'lu wala alai. Ya. Maka bagaimana kita benar-benar bisa merealisasikan keunggulan itu? Ya. Nah, ini para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unggul dari semua aspek kehidupan kita. Aspek ruhi, aspek akli, aspek jasadi atau madi. Ruhiyah kita unggul, ma'nawiyah kita unggul dengan ibadah-ibadah nafilah. Ibadah-ibadah nafilah sudah barang tentu yang wajib-wajib, ya. Kalau nafilah tambahan-tambahan saja itu dilakukan dan rutin dan terus. Apalagi yang wajib dengan sholat jamaahnya, 5 waktunya, ya. Tambahan-tambahan itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi yang sahih, wala yazaluna 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus yazal itu fi'il mudhari' yang artinya terus berkesinambungan dan masih terus gitu. Wala yazaluna 'abdi yataqarrabu, mendekatkan diri ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah nafilah, sholat rawatibnya, sholat tahajudnya, ya, sholat duhanya, nawafil, puasa sunnahnya, sedekahnya, nawafil, yataqarrabu ilayya bin nawafil. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nawafil itu kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu Allah memperhatikan. Ya, kalau hambaku mendekatkan satu jengkal, aku akan mendekat satu hasta. Kalau hambaku mendekatkan diri satu hasta, aku akan lebih dekat lagi satu depa, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana kita ruhiyah, nawafil terus kita lakukan untuk apa? Memperbanyak ruhiyah itu. Ini yang penting. Sehingga kita ya'lu, ya, terus tinggi dari sisi ruhiyahnya, dari sisi akliyahnya, ilmiahnya, terus kita melakukan ziyadah, tambahan. Ya, kita melakukan tazwid, ya, pembekalan, penambahan, ya sudah barang tentu bacanya, ngajinya, untuk menambah wawasan kita, ya, wawasan terus ditambah, ya. Ini para ustadz dan ustazah sudah barang tentu kalau ruhiyah, wawasan, ilmu bertambah, unggul kita, sudah barang tentu unggul. Kemudian madiyah, jasadiyah, ini terus kita upayakan, ya, materi, sisi, ya, terus kita insya Allah karena ruhiyah, akliyahnya
bertambah, a'la terus bertambah, a'la. Inilah Islam ya'lu wala yu'la alaih. Makanya di dalam surat Ali Imran 139, ya, Allah di situ menyebutkan wala tahzanu. Nah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian itu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Antumul a'laun, unggul, kalian itu unggul. Ya, yang digarisbawahi di belakang in kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin. Wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu. Ya, enggak usah gelisah, enggak usah merasa lemah. Ini motivasi untuk kita, dorongan untuk kita agar supaya kita tidak lemah. Ya, kita itu punya potensi untuk lebih unggul, punya itu semuanya. Ya, semua unit TK, PAUD, SD, SMP, SMA terus berupaya, jangan berlemah-lemah, jangan lemah, jangan bersedih hati. Antumul a'launa, kalian itu mampu, kalian itu unggul. In kuntum mu'minin, kalau kalian itu beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. Itu dorongan yang dahsyat. Apa yang disabdakan Rasulullah untuk kita menjadi unggul, jangan gelisah. Antum a'launa in kuntum mu'minin. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita tidak boleh lemah-lemah, ngerasa lemah, wah haus, orang haus. Nah, disinilah didorong wala tahinu wala tahzanu. Ya, itu. Bagaimana di sini kita terus berupaya, terus berusaha melakukan usaha keras untuk unggul, untuk unggul. Makanya di sini fastabiqul khairat, ya, fal yatanafasil mutanafisun. Terus berlomba-lomba, terus berupaya, gitu, untuk menjadi yang lebih unggul. Nah, ini para ustadz dan ustadzah, ya, berkeunggulan harus kita realisasikan, harus kita buktikan. Ya, bi anni muslimun itu harus kita tunjukkan. Nih, sekolahan Islam ini, sekolahan Islam terpadu, harus maju, harus unggul. Itu. Makanya PAUD, SD, terus bagaimana unggul, baik akademik ataupun non akademik. A'lau ada di hati kita, ya. Kalau kita sudah menjiwai keunggulan ini, unggul setiap individu kita, pribadi kita, unggullah sekolahan kita, unggullah pondok kita, dan itu otomatis menjadi magnet yang kuat, magnet besar, ya.
Ini para ustadz dan ustadzah, satu ya Pancajia yang kedua, tolong dijadikan benar-benar dijiwai dan menjiwai untuk kita. Berkeunggulan. Pancajiwa, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, alhamdulillah. Ya, keunggulan ini satu persatu insya Allah kita realisasikan supaya kita unggul. Diri kita juga terlebih dahulu harus unggul. Ini yang bisa saya sampaikan para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok Jumat ya akan berangkat ya saudara kita ya mau umroh ya, berangkat umroh. Siapa mereka? Nah, saya minta maju aja, saya nggak bisa menyebutkan. Yang Ustadz maju ke depan, silakan. Mana yang lain? Yang ustazah. Mana yang lain? Ya, nggak kurang ini, saya nggak hafal. Kurang siapa Ustaz? Ustaz Evan yang SD 2. Baik, para Ustaz Ustazah, ya silakan. Ini Ustaz Ustazah yang mau berangkat umroh. Alhamdulillah. Saya mewakili Ustaz Ustazah, mohon doanya. Kami pamit akan berangkat umroh. Ya, biasanya kalau pamitan nih gimana Ustaz? Menitipkan barang-barang dan anak-anaknya, itu menitipkan sekolahannya, menitipkan anak-anak itu ya anak didik juga, ya anak yang sebenarnya dan juga anak-anak didiknya. Ya, kami menitipkan, mohon benar-benar dijaga, jaga pondok, ya. Tetap terjaga dan unggul ini. Jadi dari Pucung Ustazah Munang, Ustazah Sakti, Ustazah Yeti, Ustazah Ririn, Ustazah Petik, Ustazah Yuni, Ustazah Sebriantini, saya Ustadz Jawaldi, Ustadz Samsul, Ustadz Mustafa. Nah, berangkat insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dan minta doa lancar perjalanan ya, sampai di sana. Kemarin kita sudah ya berkesan itu, pokoknya didoakan. Mudah-mudahan semua yang ada di Baitulsalam ini bisa ke Baitullah. Ya, mudah-mudahan tidak lama. Ya, kalau haji antum nanti umur 80 baru bisa 90 baru berangkat ya. Hanya kita mengutamakan umroh ya terlebih dahulu. Silakan yang mau umroh segera niat sekarang, nabung. Nah, ini ustazah ini sudah ya pada nabung lama ya, makanya kita bisa
berangkat ya. Kemarin sebelumnya Ustadz Basori, Ustadz Yoyon ya baru pulang ya. Yang terakhir pandemi Ustadz Sari dan Ustadz Bongko ya. Sama Ustadz Tanto juga sudah. Jadi itu para Ustadz dan Ustadzah, kami mohon doa mudah-mudahan ya perjalanan lancar pulang dan pergi ya, dan diterima ibadah umrohnya menjadi umroh yang mabrurah insyaallah. Jadi itu kalau kita minta sambutan satu persatu nanti selesainya zuhur. Akhirnya ini sudah kurang 5 menit lagi. Hanya saya mewakili ya. Ada tambahan Ustaz? Salaman. Oh salaman. Salaman. Ya silakan. Mudah-mudahan ketularan ya, yang salin ketularan. Ya. Ya baik. Saya kira itu, dan masih ada waktu 5 menit. Aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.